Materi yang pertama yang akan dibahas yaitu pengertian proposal dan jenis-jenis proposal. Pengertian proposal sendiri yaitu suatu dokumen yang berisi tentang rancangan kegiatan yang ditulis secara terstruktur, yang nantinya proposal itu akan diberikan kepada pihak yang berkepentingan untuk ditinjau. Proposal dibuat sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Setiap proposal memiliki tujuan dan sasaran yang berbeda dan beragam. Jenis-jenis proposal. Jenis-jenis proposal yang pertama yaitu proposal bisnis, contohnya proposal pendirian usaha. Yang kedua, proposal proyek, contohnya proposal pengajuan dana kepada lembaga donor. Yang ketiga, proposal penelitian, contohnya proposal skripsi, tesis, dan disertasi. Yang keempat, proposal kegiatan, contohnya proposal kegiatan seminar, pelatihan, dan lomba. Materi selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan proposal. Tujuan proposal yaitu untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang bersangkutan supaya dapat melaksanakan sebuah kegiatan. Yang kedua, apabila terkait dengan proposal pengajuan dana, maka proposal bertujuan untuk mendapatkan bantuan dana dari pihak sponsor. Yang ketiga, untuk mendapatkan dukungan dari pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Yang keempat, apabila berkaitan dengan proposal proyek pemerintah, maka proposal bertujuan untuk melakukan tender atau lelang pada proyek-proyek tersebut. Yang terakhir atau yang kelima, untuk mendapatkan penawaran kerjasama bisnis apabila berkaitan dengan proposal bisnis. Yang selanjutnya yaitu fungsi proposal. Yang pertama yaitu dapat digunakan untuk pengajuan kerjasama bisnis kepada perusahaan sasaran. Yang kedua dapat digunakan untuk mengadakan acara tertentu, misalnya pelatihan seminar, perlombaan, dan lain-lain. Yang ketiga dapat digunakan untuk melaksanakan penelitian ilmiah. Yang keempat dapat digunakan untuk pengajuan mendirikan suatu usaha. Yang kelima dapat digunakan untuk pelelangan sebuah proyek atau barang. Materi yang selanjutnya yaitu sistematika proposal atau urut-urutan membuat proposal. Yang pertama yaitu judul. Judul penelitian hendaknya dibuat singkat, jelas, menunjukkan dengan tepat masalah yang akan diteliti, dan tidak memberi peluang bagi penafsiran yang bermacam-macam. Yang kedua yaitu latar belakang. Dalam bagian latar belakang terdapat pada sebuah proposal ini berisikan mengenai kejadian, keadaan, atau hal yang melatar belakangi pelaksanaan kegiatan atau penelitian tersebut. Yang ketiga, rumusan masalah. Penetapan rumusan masalah harus berdasarkan pada bagian latar belakang yang berisi permasalahan yang dicari penyelesaiannya. Permasalahan tersebut disajikan dalam kalimat tanya yang tegas dan jelas. Yang keempat, tujuan. Tujuan membuat uraian secara spesifik. Maksud dan tujuan yang hendak dicapai pada bagian ini harus selaras dan sesuai dengan rumusan masalah. Yang kelima, manfaat. Manfaat tersebut dapat diuraikan menjadi manfaat bagi penulis, perkembangan ilmu pengetahuan, masyarakat, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu nomor 6, dasar pemikiran. Dasar pemikiran ini mendasari diadakannya suatu kegiatan tersebut. Jadi maksudnya apa yang menjadi kegiatan tersebut diadakan. Yang ketujuh, landasan teori, yaitu peninjauan kembali pustaka-pustaka tentang masalah yang berkaitan dengan permasalahan yang disampaikan dalam proposal. Yang kedelapan, metode penelitian, yaitu tata cara suatu penelitian akan dilaksanakan yang harus sesuai dengan topik atau judul penelitian. Yang kesembilan, jadwal pelaksanaan, yaitu harus dibuat berdasarkan waktu, jenis kegiatan, dan orang yang menangani kegiatan. Yang ke-10, penutup, yaitu berisi mengenai kesimpulan, rangkuman, dan harapan terhadap hal-hal yang disampaikan dalam proposal. Yang ke-11 yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka yaitu dapat disusun menurut aturan yang lazim, dapat diperoleh dari berbagai sumber. Adapun cara penulisan yang dipilih hendaknya digunakan secara konsisten. Yang ke-12, lampiran, yaitu memuat hal-hal tambahan, misalnya rincian anggaran dana, rincian kepanitiaan, nama anggota penelitian, peta dana, fotografi, atau bukti tertulis lainnya yang mendukung penelitian atau kegiatan tersebut. Yang selanjutnya yaitu aspek kebahasaan. Yang pertama, banyak menggunakan istilah ilmiah, baik berkenaan dengan kegiatan itu sendiri ataupun tentang istilah-istilah berkaitan dengan bidang keilmuannya. Yang kedua yaitu banyak menggunakan kata kerja tindakan yang menyatakan langkah-langkah kegiatan atau metode penelitian. Misalnya mengurangi, mengambil,
mengartikan, mengadakan, mengembalikan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian yang ditandai oleh penggunaan kata, seperti merupakan, adalah, yaitu, yakni. Yang keempat yaitu menggunakan kata-kata yang bermakna perincian. Contohnya sendiri seperti selain itu, pertama, kedua, dan ketiga. Yang kelima yaitu menggunakan kata-kata yang bersifat keakanan, seperti akan, diharapkan, direncanakan. Hal itu sesuai dengan sifat proposal itu sendiri sebagai suatu usulan, rencana, atau rancangan program kegiatan. Yang terakhir atau yang keenam yaitu menggunakan kata-kata bermakna lugas atau denotatif. Hal ini penting guna menghindari kesalahan pemahaman antara pihak pengusul dengan pihak tertuju atau penerima proposal. Terima kasih karena telah menonton video ini dan semoga ilmunya bermanfaat. Apabila ingin dipertanyakan maka bisa bertanya di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.